Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang, kita akan menyaksikan bagaimana keegoisan Lian Bagaskara yang justru akan membawa malapetaka bagi rumah tangga Aksa dan juga Amira. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa semenjak Lian mengetahui bahwa Amira itu adalah putri kandungnya, Lian semakin arogan ya kawan-kawan, dimana Lian justru malah membenci Aksa dikarenakan Aksa adalah keturunan Rahardian. Ya, setiap peristiwa yang terjadi kepada Amira dan juga anaknya selalu dikaitkan dengan Aksa yang tidak becus menjaga mereka. Padahal dulu sebelum Lian mengetahui bahwa Amira itu adalah anaknya, Lian benar-benar sangat bangga kepada Aksa karena Aksa benar-benar begitu sangat menyayangi Amira dan melindungi Amira. Apa yang Lian rasakan itu hanyalah sebuah rasa cemburu ya kawan-kawan, dikarenakan Lian merasa bahwa dirinya sudah 23 tahun terpisah dari anaknya. Namun ketika dirinya tahu anaknya sudah besar, anaknya justru malah menikah dengan keturunan dari laki-laki yang sangat ia benci. Ya, meskipun Aksa tidak pernah berubah, Aksa selalu menyayangi Amira, melindungi Amira sekuat tenaga, dan selalu ada untuk Amira. Namun akhir-akhir ini Lian selalu mencari celah, mencari kesalahan Aksa. Itulah yang membuat hubungan antara Aksa dan juga Lian semakin merenggang. Oleh karena hal itu, Aksa akhirnya memutuskan untuk membeli sebuah rumah yang megah, mewah, dan besar seperti apa yang diinginkan oleh Lian Bagaskara. Sebelumnya, Aksa belum memiliki rencana untuk pindah karena Aksa ingin mempersiapkan segalanya terlebih dahulu. Namun, setelah insiden Reno, Lian semakin menjadi-jadi menyalahkan Aksa dan mengatakan bahwa Aksa tidak pantas untuk Amira. Oleh karena hal itu, Aksa akhirnya memutuskan untuk membawa Amira, Dirga, Sasa, dan juga Bu Yuni pindah ke rumah baru. Ya, namun sesampainya di rumah baru tersebut, Amira merasakan sebuah firasat yang buruk ya kawan-kawan, dimana ada beberapa burung gagak yang berterbangan di area rumah Aksa dan juga Amira. Amira percaya bahwa burung gagak yang berterbangan itu adalah pertanda bahwa akan ada sesuatu yang tidak baik terjadi kepada mereka. Namun Aksa mengatakan jika itu hanya burung liar saja. Namun Mimin juga percaya kepada insting dari Amira, karena selama ini insting Amira benar-benar sangat tajam. Jadi ada misteri apa sebenarnya di rumah tersebut? Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman
menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, saat ini Lian Bagaskara terus-menerus memantau Aksa dan juga Amira. Lian benar-benar tidak rela jika putri kandung satu-satunya itu dibawa pergi oleh Aksa. Seharusnya Lian itu bangga dan berbahagia karena memiliki menantu seperti Aksa yang benar-benar menyayangi Amira, mencintai Amira dengan tulus dan mengorbankan semuanya demi Amira. Namun karena dendam dan juga prasangka buruk yang ada di dalam hati dan juga pikiran Lian, itu semua justru malah meracuni hati nurani Lian Bagaskara. Seharusnya Lian juga berusaha untuk menjaga Aksa dan juga Amira. Namun nyatanya Lian justru ingin memisahkan Aksa dan juga Amira. Ya, Mimin rasa keegoisan Lian Bagaskara ini akan menjadi masalah baru bagi Aksa dan juga Amira ya kawan-kawan, karena mereka pasti akan benar-benar dilema dikarenakan Lian Bagaskara terus mencampuri urusan rumah tangga mereka. Dendam masa lalu antara Lian dan juga Bastian harusnya tidak mereka tumpahkan kepada Aksa dan juga Amira. Karena biar bagaimanapun, Aksa dan juga Amira tidak tahu menahu tentang permusuhan mereka berdua. Dan mereka kini saling mencintai. Seharusnya sebagai orang tua, Bastian dan juga Lian mendukung mereka dan menurunkan keegoisan mereka demi untuk kebahagiaan bersama, bukannya saling tarik-menarik. Karena jika mereka terus seperti ini, mereka hanya akan menyakiti Aksa dan juga Amira. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Jadi, menurut Mimin, malapetaka yang akan menimpa Aksa dan juga Amira itu justru malah akan disebabkan oleh kebencian dan juga arogansi dari Lian Bagaskara. Nah, seperti apa yang akan terjadi kepada Aksa dan juga Amira, Mimin juga belum bisa menerka-nerka ya kawan-kawan, karena terkadang seseorang yang cemburu itu terkesan akan melakukan apapun demi untuk mendapatkan apa yang dirinya inginkan. Dan dalam hal ini Lian ingin mendapatkan anaknya kembali, ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama dengan anak kandungnya. Ya, seharusnya Lian menjadikan Aksa sebagai partner untuk melindungi Amira, bukannya menjadikan Aksa sebagai musuh untuk merebut perhatian dari Amira. Karena jika disuruh memilih antara Aksa dan juga Lian, Amira tidak bisa memilih salah satu di antara mereka. Karena Aksa adalah suami yang sangat baik, sedangkan Lian adalah ayah kandung Amira. Nah, kira-kira penyelesaian seperti apa yang akan dilakukan oleh Aksa, Amira, dan juga Lian untuk menyelesaikan kesalahpahaman dan juga keegoisan dari Lian Bagaskara? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.